Di dalam sejarah Jerman ada seorang pelukis yang boleh dikatakan sudah masuk ke dalam kelas yang paling top internasional. Namanya adalah Albrecht Dürer. Kalau saudara pergi ke Nuremberg, ada satu jalan yang kecil, di hampir dekat atas itu ada satu rumah yang namanya Dürerhaus. Rumah yang pernah ditinggali oleh Albrecht Dürer. Albrecht Dürer pada waktu muda sekali dia ingin sekali menjadi seorang pelukis. Dan dia kenal dengan seorang yang baik sekali dengan dia. Dia ingin menjadi pelukis. Tapi beli cat tidak ada uang. Belajar tidak ada uang. Pergi cari guru tidak ada uang. Studi tidak ada uang. Segala sesuatu tidak ada uang. Lalu dua orang yang begitu akrab, langsung mereka dengan hati yang sedih sekali mengatakan, kenapa kita hidup begitu miskin? Namun demikian kalau kita mau, Tuhan tetap akan memberkati kita. Maka satu bicara yang lain, kita bergiliran saja. Kamu masuk sekolah dulu, kamu studi lukis dulu, lalu saya kerja berat, uang yang saya dapat menunjang engkau sampai engkau jadi. Setelah engkau jadi, lalu engkau mulai terkenal, uang itu engkau dapat untuk saya belajar, besok saya juga jadi. Dengan tangisan mereka dua berdoa berjanji, lalu Albrecht Dürer masuk ke sekolah lukisan dulu. Wah, bayarnya mahal. Uang tidak sedikit yang harus dipakai. Dari mana? Dari kawannya akan kerja mati-matian, kerja terus. Kerja berat dari pagi sampai malam. Selain mengongkosi hidup dia dan Albrecht Dürer, uang yang lain semua untuk dipakai supaya Albrecht Dürer bisa jadi. Bertahun-tahun dia terus maju, akhirnya dia betul-betul lurus. Dia betul-betul menjadi seorang pelukis yang bermutu luar biasa. Sekarang abad ke-20 sampai 21, orang menemukan Albrecht Dürer mempunyai mata yang tajam sekali, khusus melihat perkembangan dan bengkokan daripada itu pohon-pohon, akarnya, dan itu carangnya, daunnya, dan binatang-binatang gerak-geriknya. Itu namanya on the move of the animal. Ini satu pelajaran yang daripada Aristoteles sudah ditulis dalam satu buku, on the move of the animals. Dan pada waktu Albrecht Dürer menangkap dengan mata yang tajam, dia bisa mengkonvertkan menjadi lukisan yang indah. Setelah dia mulai sukses, saudara-saudara, kawannya itu menghaturkan, bahagia, engkau sudah sukses. Dan dia bilang, sekarang saya mulai melukis, mulai menjual lukisan, lalu uangnya saya pakai untuk engkau belajar, supaya engkau juga sukses. Tapi saudara-saudara, waktu orang itu mendengar ini, dia menangis. Dia mengatakan, Dürer, terus terang saja, berapa tahun ini saya kerja berat supaya engkau jadi. Tapi karena kerja berat, tangan saya sudah rusak. Saya tidak bisa lagi pegang kuas dengan baik. Urat-urat saya sudah kaku. Dan tangan ini sudah menggebal satu persatu. Tak mungkin saya menjadi pelukis yang baik. Giliran Albrecht Dürer yang menangis. Demi aku engkau berkorban sampai seperti itu. Sebagaimana membalas cinta kasih. Bagaimana membalas budi dengan segala korban. Tak usahlah, Tuhan tahu. Biar aku menjadi pekerja yang kasar seumur hidup. Engkau menjadi pelukis yang sukses saja. Toh, di dalam lukisanmu ada keringatku. Di dalam lukisanmu ada air mataku. Di dalam lukisanmu ada darahku. Dua menangis. Tetapi si Dürer ini hatinya tidak bisa tentram. Satu hari dia pergi cari temannya ini. Waktu dia cari, belum dibuka pintu. Tapi sunyi senyap. Tidak ada suara sama sekali. Cuma dengar suara kecil lagi ngomong-ngomong. Mengapa sih orang ini tidak buka pintu? Mengapa sih orang ini seolah tidak mendengar saya ketuk pintu? Lalu dia melihat dari lubang kunci. Waktu melihat, dia melihat satu pasang tangan yang kasar, yang panjang, yang sudah urat-uratnya sudah tidak lagi normal, sedang berdoa di situ. Lalu dia dengar doa itu mengatakan, Tuhan, jadikan Dürer sukses, jadikan Dürer pelukis yang baik. Saya rela korban seumur hidup supaya ada seorang yang jadi. Waktu dia lihat dari lubang kunci tangan yang berdoa itu seolah-olah satu visi yang besar langsung masuk ke dalam otaknya.
Dan dia tidak bisa lupa. Dia tidak masuk. Dia langsung pulang biar dia doa terus. Tidak lagi ketuk pintu. Dan siang malam itu kesahan tangan yang berdoa di dalam hati. Lalu dia mulai meng-sketch tangan yang dia lihat itu. Lalu bikin seru tangan. Akhirnya menjadi tangan yang tidak bagus secara fisik. Tapi tangan yang paling menggerakkan hati manusia sepanjang sejarah lukisan. Saya kira kadang-kadang engkau bisa melihat ada satu lukisan hanya 2 tangan saja. Itulah Albrecht Dürer mengingat kawannya yang berkorban. Saudara-saudara, waktu saya mengetahui cerita ini saya sangat tergerak. Karena di dalam cerita ini ada Tuhan, ada kasih Tuhan, ada cinta murni, ada saling mendukung, ada korban, ada mengingat anugerah, ada tangisan, ada hati yang berpadu. Ini semua adalah hal yang paling indah di dalam dunia.